94.8 FM. 94.8 FM. Sahabat setiamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Hadik? Kabar baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, belum ada corona di antara kita, jadi Alhamdulillah. Baik, iya Pak Bupati, kita akan sedikit ingin mengetahui bagaimana informasi terkini terkait dengan Kabupaten Temanggung ini Pak, untuk update informasi terkait dengan penanganan Corona COVID-19 di Kabupaten Temanggung, Pak Bupati. Alhamdulillah Kabupaten Temanggung baik-baik saja, seluruh masyarakat bisa berkegiatan dengan baik, ekonomi jalan, gugus tugas jalan, pemerintahan jalan, desa-desa semua jalan, meskipun ada hambatan-hambatan sedikit karena COVID. Karena COVID ini memang ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga sedikit berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial, dan bahkan berpengaruh pada budaya masyarakat. Tetapi secara umum di Temanggung penanganan berjalan dengan baik, masyarakat juga patuh, juga taat, sehingga sampai hari ini penyebaran virus corona di Kabupaten Temanggung relatif dapat dikendalikan. Baik, Pak Bupati, barangkali juga ini pendengar ingin mengetahui, seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Temanggung ini kan salah satu pintu masuk dari berbagai arah juga ini Pak Bupati. Ini kita juga kenal dengan Kledung juga, yang kadang ini pada masa-masa yang biasa atau di luar pandemi, ini juga menjadi salah satu objek wisata yang ada di sana. Nah, ini sejauh ini bagaimana ini Pak, termasuk juga pintu-pintu masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung, Pak Bupati? Oh iya, objek-objek wisata di Temanggung banyak dan bagus-bagus semua. Betul. Di Kledung ada, itu kosong, itu pemandangan dataran tinggi, bisa melihat 9 puncak gunung. Ada wisata Jumprit alam, ada Grand Canyon Sibajak, ada Curug Surodipo. Dan jangan lupa kopi Temanggung itu enak sekali. Ini banyak kafe-kafe juga di Temanggung. Betul. Nah, memang karena virus corona ini, objek-objek wisata sementara sampai hari ini masih kita tutup. Tetapi kopi-kopi Temanggung tetap kita jual, perajin juga tetap menjual. Ya mungkin agak seret sedikit dibanding hari-hari biasa. Wisatawan yang datang ke Temanggung sementara ini memang kita tutup, jadi belum ada kegiatan pariwisata. Iya. Dan kita sedang melakukan kajian-kajian untuk kemungkinan membukanya kembali untuk umum. Baru dalam tingkat kajiannya. Gitu. Iya, baik. Kemudian Pak Bupati, terkait dengan pintu-pintu masuk ke wilayah Kabupaten Temanggung, sejauh ini bagaimana Pak? Apakah pos-pos ini juga masih terus dilaksanakan? Ada petugas yang ada di sana atau seperti apa Pak Bupati? Ya, ada 3 pos pintu masuk Temanggung kita awasi, yaitu yang melalui jalan-jalan besar, yaitu pintu masuk Temanggung dari arah Wonosobo di Kledung kita siapkan posko. Kemudian pintu Temanggung dari arah timur, Magelang dan Semarang, kita siapkan posko di Keranggan. Dan dari arah utara yang masuk Temanggung dari arah Weleri Kendal, kita siapkan posko di Mejen. Posko-posko ini menyetop orang-orang yang akan masuk ke Temanggung, kita periksa kondisi kesehatannya dan surat-surat perjalanannya. Kalau dia adalah orang Temanggung yang pulang kampung dari perantauan, juga kita data, kita periksa dan kita rekomendasikan kepada desa untuk dilakukan karantina selama 14 hari. Gitu. Baik, untuk tempat karantina sendiri dari Kabupaten Temanggung sudah mempersiapkan ini Pak Bupati? Ada di mana ini posisi tepatnya untuk karantina sendiri? Kita menyiapkan sampai hari ini sedikitnya 2 ruang karantina. Yang pertama di Balai Latihan Kerja, ini punya Disnaker Kabupaten Temanggung. Itu ada 17 kamar. Yang 1 kamar sesungguhnya bisa muat untuk 4 orang. Jadi sekitar 65 orang. Kemudian kita siapkan juga gedung pertemuan yang paling besar di Temanggung, itu namanya Gedung Pemuda. Kita sudah sekat-sekat,
untuk ruang karantina juga bisa muat 80 orang. Kemudian kalau tempat itu dirasa masih belum cukup, kita juga akan lakukan perluasan lagi di beberapa fasilitas-fasilitas punya pemerintah. Selain karantina-karantina punya kabupaten, di desa-desa, setiap desa sekarang sudah punya tempat karantina untuk warganya. Karena kan sebenarnya pengawasan paling bisa teliti itu di tingkat desa. Desa itulah yang paling tahu siapa warga yang pendatang, siapa yang bukan pendatang, siapa yang baru bepergian keluar kota dan yang tidak. Desa lebih tahu sehingga filternya kita lebih kuatkan lagi di tingkat desa. Baik, kemudian ini terkait dengan desa, kemudian menyentuh sampai dengan masyarakat, tataran yang paling rendah, Pak. Kita mengetahui bahwa ada pencanangan dari Jogotongo ini, Pak Bupati. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan yang ada di Kabupaten Temanggung? Apakah juga diberlakukan semacam siskampling atau ronda begitu yang dilakukan warga dengan tetap menggunakan protokol kesehatan atau seperti apa di Temanggung, Pak? Nah ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang telah punya ide inisiatif yang sangat cerdas, brilian, menginstruksikan membentuk Satgas Jogotongo. Memang di masyarakat ini penanganan COVID tingkat desa itu kompleks sekali. Di desa ada yang namanya gugus tugas tingkat desa, yang rata-rata berisi perangkat desa. Kemudian di desa juga ada relawan-relawan mandiri COVID-19. Nah tetapi yang relawan mandiri ini namanya juga swadaya, swasembada, itu staminanya kadang naik turun. Nah tetapi dengan adanya Satgas Jogotongo ini, stamina bisa kita jaga. Sekarang penanganan COVID di desa bisa dilakukan dengan cara swadaya penuh dengan kegotong royongan oleh Satgas Jogotongo. Di Temanggung sudah ada Satgas Jogotongo di 153 desa. Itu seluruhnya berarti ya, Pak Bupati? Seluruh desa di Temanggung ada 266 desa. Baik, belum semua berarti. Yang sudah terbentuk ada 153 desa, melibatkan 717 RW dan melibatkan 8.893 orang pengurus Satgas Jogotongo seluruh kabupaten. Itu data per tadi malam. Kita akan terus lakukan penguatan dan akan terus lakukan inisiasi pembentukan Satgas Tonggo di desa-desa yang lainnya. Sehingga target kita 266 desa semuanya akan berdiri Satgas Jogotongo. Baik, ada batas waktu tidak Pak untuk mencapai 266 itu untuk menyeluruh, kira-kira targetnya itu kapan begitu? Targetnya semoga dalam seminggu sampai 10 hari ini targetnya ini sudah hampir 100% nanti ya. Baik, iya. Baik Pak Bupati, jangan dulu beranjak. Kami masih akan menggali informasi terkait dengan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Kabupaten Temanggung tentunya. Jadi untuk Anda pendengar, pastikan juga masih terus bersama dengan kami, Radio Republik Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kami kembali sesaat lagi. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Informasi terkait virus corona COVID-19 semakin banyak setiap harinya. Meskipun demikian, Anda perlu menyaring informasi tersebut agar tidak termakan hoax. Apalagi ketika Anda akan meneruskan informasi ke media sosial atau WhatsApp. Informasi yang salah bisa saja menyesatkan orang lain. Ada 3 tips untuk menghindari hoax terkait dengan virus corona. 1. Kenali ciri informasi hoax. Pesan biasanya tidak mengandung sumber yang jelas dan tanpa bukti resmi. 2. Carilah sumber resmi. Cari faktanya secara online dan periksa situs yang dapat dipercaya seperti WHO, Kementerian Kesehatan, atau situs berita terpercaya. 3. Laporkan pesan hoax. Jika Anda menemukan informasi terkait dengan COVID-19 dan tidak ada sumber resminya, jangan langsung ikut menyebarkan. Anda dapat melaporkan hoax tersebut.
Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami program Kentongan untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2020 dan saat ini kami masih tersambung bersama dengan beliau Bupati Temanggung Bapak Haji Muhammad Al-Hazik dan kami masih berbincang terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Iya, Pak Bupati. Ya. Baik, Pak, ini kami juga ingin mengetahui, Pak, bagaimana informasi terkini kalau sekarang ini kan sedang diintensifkan terkait dengan rapid test massal begitu yang dilakukan, baik itu di pasar tradisional atau di pusat perbelanjaan yang memang sudah ada beberapa yang dibuka kembali. Nah, ini bagaimana dengan Kabupaten Temanggung, Pak Bupati? Temanggung kita masih terus lakukan rapid test, itu. Dalam 10 hari terakhir atau sejak Lebaran ini aja kita sudah merapi tes lebih dari 4.300 orang. Baik. Dan hasilnya seperti apa, Pak Bupati? Iya. Hari ini juga masih terus jalan. Ya. Sementara sampai tadi malam kita sudah merapi tes 4.308 orang dengan jumlah yang non reaktif 3.770 orang. Dan yang reaktif ada 538 orang. Yang reaktif ini kita akan lakukan swab. Sementara ini yang sudah kita lakukan swab ada 54 orang. Yang masih menunggu untuk dilakukan swab 484 orang. Nah, ini akan terus kita lakukan. Rencananya besok pagi kita akan lakukan swab test kepada 343 orang dan hari Kamis besok akan kita lakukan swab kepada 141 orang. Mohon doanya semoga yang kita swab ini semuanya negatif. Amin. Sehingga di Temanggung tidak terjadi penambahan angka. Amin, amin. Iya, ini juga menjadi salah satu program yang memang harus berjenjang dilakukan ini ya Pak, swab test kemudian rapid test juga ini. Bagaimana kesiapan rumah sakit dan juga puskesmas di Kabupaten Temanggung ini, Pak Bupati? Dan puskesmas sudah kita instruksikan semuanya untuk siap menerima penambahan pasien kapanpun juga. Sampai sekarang Temanggung melibatkan 143 dokter dan 586 perawat. Ada 38 analis laborat dan 28 surveillance. Di 3 rumah sakit semuanya siap. 1 RSUD Temanggung dengan kapasitas ruang isolasi kita ekstensifikasi sampai 100 ruangan. Kemudian ada rumah sakit PKU Muhammadiyah bisa kita ekstensifikasi sampai lebih 10 ruang isolasi. Baik. Ada rumah sakit Kristen Ngestiwaluyo. Itu juga bisa kita perluas sampai lebih 10 ruang isolasi. Alhamdulillah sampai hari ini psikologi para dokter, para perawat, para pegawai rumah sakit dan para pegawai di puskesmas semuanya dalam kondisi semangat menghadapi virus COVID-19 ini di Kabupaten Temanggung. Baik, ini mudah-mudahan semangat terus, jangan kasih kendor gitu ya Pak Bupati ya. Betul, kita punya slogan, slogannya Temanggung bergerak tak bisa dikalahkan. Temanggung bergerak tak bisa dikalahkan. Oke, baik. Nanti kita bergerak bersama, para medis, dokter, rumah sakit, pemerintah, desa, masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, semua bergerak bersama-sama, maka insya Allah Temanggung tidak akan kalah dari virus. Amin. Dan semoga seluruh Jawa Tengah sama. Amin. Semoga Jawa Tengah semuanya juga tidak kalah dari virus corona. Baik. Iya, Pak Bupati, ini juga kaitannya dengan pembatasan aktivitas dari masyarakat. Seperti kita tahu bahwa perekonomian ini tetap harus jalan terus. Misalnya ada pasar, kemudian toko, begitu. Kemudian juga ada restoran barangkali. Nah, ini bagaimana terkait dengan pembatasan aktivitas operasional untuk masing-masing tempat ini, Pak Bupati? Pembatasan, jadi kemarin ada instruksi Bupati sebelum Lebaran kita keluarkan, yaitu instruksi Bupati Temanggung nomor 360/242 tahun 2020 yang isinya tentang pembatasan kegiatan masyarakat.
mengingat kasus di Temanggung angkanya terus tinggi, maka kita melakukan pembatasan-pembatasan yang antara lain terdiri pembatasan jam operasional minimarket, itu dibatasi sore hanya sampai jam 6 sore. Baik, sampai dengan pukul 18 ya Pak, ini berarti? Ya, baik. 18. Kemudian pasar-pasar kita batasi sampai pukul 16 sore. Baik. Restoran tidak kita batasi, tetapi kita menghimbau kapasitasnya mohon 50% kapasitas saja. Kalau biasanya satu meja itu isinya 8 kursi kapasitas, maka mohon bisa diberi 4 kursi saja. Jadi pengunjungnya kita perjarang, antriannya kita perjarang. Demikian. Baik, iya. Kemudian ini Pak Bupati, sepertinya memang waktu kita terbatas begitu. Kami mohon closing statement Pak, barangkali untuk warga Kabupaten Temanggung yang hari ini juga mendengarkan RRI. Kemudian untuk warga Temanggung yang mungkin berada di rantauan begitu, termasuk Semarang atau mungkin kabupaten kota yang lain. Apa yang ingin disampaikan Pak Bupati untuk kesempatan pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Temanggung dan juga kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah dan seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita bersama-sama berlaku hidup disiplin yang aman dari COVID. Hindari kerumunan-kerumunan, hindari pertemuan-pertemuan, selalu jaga jarak dari orang lain, sering-sering cuci tangan, pakai sabun, dan selalu pakai masker. Kalau kita bisa berlaku hidup disiplin, maka kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas seperti biasa, sehingga ekonomi tidak terganggu. Nah, dengan cara-cara ini, semoga kita semua aman dari virus, semoga kehidupan kita di Temanggung dan di seluruh Jawa Tengah dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia akhirat, semoga semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Amin. Baik. Pak Bupati, terima kasih banyak atas waktunya untuk pagi hari ini sudah menyampaikan informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Temanggung. Selalu sehat Pak Bupati untuk bisa terus melayani masyarakat. Salam hormat kami untuk seluruh jajaran. Amin. Salam hormat, semoga panjenengan dan semua kru juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bupati, sukses selalu. Temanggung bergerak tak bisa dikalahkan. Terima kasih, Temanggung bergerak tak bisa dikalahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.